Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Miss Eka Agustina di pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita memasuki subbab baru. Untuk babnya tetap bab persamaan dan fungsi kuadrat, hanya saja kita memasuki subbab baru, yaitu subbab fungsi kuadrat. Nah, di sini di papan ini sudah tertera, sudah ada penjelasan di mana fungsi kuadrat itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a ini tidak boleh sama dengan 0, kemudian nilai dari a, nilai dari b, dan nilai dari c adalah elemen dari bilangan real. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat, atau biasanya juga bisa dituliskan dengan y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Y ataupun fx ini sama saja, menyatakan dia sama-sama menyatakan kalau dia adalah fungsi kuadrat. Baik, untuk penjelasan yang kedua, di papan sudah tertera menggambar fungsi kuadrat. Maksudnya, ini adalah langkah-langkah untuk menentukan atau menggambar kurva dari fungsi kuadrat yang akan disajikan. Misalkan ada fungsi kuadrat seperti ini, ax kuadrat plus bx plus c. Jika disuruh menggambarkan kurvanya, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari perpotongan sumbu x dan mencari perpotongan sumbu y, di mana perpotongan sumbu x-nya ini nanti y-nya ini sama dengan 0. Kalau untuk perpotongan sumbu y itu kebalikannya, berarti x-nya adalah sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui titik puncak dari kurvanya itu berapa. Dengan cara, karena titik puncak itu koordinatnya pasti x, y, karena kurva itu kan misalkan ada kurva seperti ini. Nah, misalkan seperti ini. Nah, titik puncak itu kan berada di sini. Nah, ini kan koordinat x, y. Makanya untuk x-nya itu kita bisa mencari dengan rumus min b per 2a. Untuk y-nya kita bisa mencari dengan rumus diskriminan per min 4a, dengan diskriminannya adalah b kuadrat min 4ac per min 4a. Sudah. Yang kedua sudah, untuk menggambar kurva fungsi kuadratnya sudah. Sekarang ada sifat kurva parabola. Maksudnya sifat-sifat kurva parabola ini, jadi dalam kurva ini, kurva fungsi kuadrat ini, dia berbentuk parabola. Kenapa? Karena dia hanya berbentuk seperti ini. Maaf, sebentar. Kurva dari fungsi kuadrat itu akan berbentuk seperti ini. Nah, atau kalau nggak gitu begini. Nah, dari kurva ini ada beberapa sifat. Yang pertama, jika A-nya lebih dari 0 dan D-nya lebih dari 0, maka kurvanya akan menghadap ke atas. Dan dia memotong di sumbu x di kedua titik. Memotongnya di titik ini dan titik ini, di dua titik. Kalau dia A dan D-nya lebih dari 0, kurvanya menghadap ke atas dan memotong sumbu x di dua titik. Kalau A-nya lebih dari 0 dan D-nya sama dengan 0, kurvanya tetap menghadap ke atas
tetapi hanya menyinggung sumbu X-nya. Dia menyinggung di sini. Dia tidak memotong tapi menyinggung. Yang ketiga, jika A-nya lebih dari 0 dan diskriminannya kurang dari 0, kurvanya tidak menyinggung dan tidak memotong di sumbu X, tapi di atasnya, di atas sumbu X. Di atas sumbu X dan tidak di bawah sumbu X. Nanti kalau kurvanya di bawah sumbu X, berarti A-nya kurang dari 0 dan D-nya juga akan kurang dari 0. Makanya dia akan menghadap ke bawah sekaligus berada di bawah sumbu X. Kemudian ada lagi atasnya lagi, jika A kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0, dia kebalikan dari ini. Kurvanya menghadap ke bawah dan dia menyinggung sumbu X-nya. Dia menyinggung. Dan kurvanya berada di bawah sumbu X. Yang terakhir, jika A dan diskriminannya kurang dari 0, maka kurva itu nanti akan menghadap ke bawah sekaligus dia memotong sumbu X di kedua titik. Sudah. Sifat-sifat kurva parabolanya sudah selesai. Sekarang di fungsi kuadrat ini nanti ada yang dinamakan dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Jika nilai maksimum kita bisa melihat dari nilai A-nya. Jika A-nya ini kurang dari 0, maka bisa dikatakan fungsi kuadrat itu nanti bernilai maksimum. Jika A-nya ini nanti lebih dari 0, bisa dikatakan fungsi kuadrat ini bernilai minimum. Jadi kalau A-nya kurang dari 0 dia maksimum, kalau A-nya lebih dari 0 dia minimum. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menyusun persamaan fungsi kuadrat. Dimana di sini ada 3 cara, tergantung konteks soal yang disajikan. Yang pertama, jika diketahui titik baliknya dan diketahui dia melalui sebuah titik. Diketahui titik baliknya P, Q dan melalui sebuah titik X, Y, maka fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan A dikalikan dengan X min P. X min P dikuadratkan ditambah dengan Q-nya. Sudah. Untuk yang pertama, untuk kondisi yang pertama, jika ada kondisi yang kedua, jika diketahui titik potong terhadap sumbu X di X1,0 dan X2,0 serta dia melalui titik X, Y, maka fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan A dikalikan X min X1 dikalikan lagi dengan X min X2. Dia berbeda dengan kondisi yang pertama, karena di kondisi yang kedua ini titik potong terhadap sumbu X-nya itu di dua titik potong, yaitu X1 dan X2. Kalau yang di kondisi pertama, dia hanya diketahui titik baliknya, yaitu P dan Q, dan dia melalui sebuah titik, yaitu X, Y. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, jika dia melalui 3 titik sembarang yang dilalui, yaitu X1, Y1, titik yang kedua X2, Y2, dan titik ketiga yaitu X3, Y3, maka fungsi kuadratnya yaitu akan kembali lagi ke bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Baik, dari awal sampai akhir ini adalah beberapa materi yang akan rangkuman dari beberapa materi yang akan digunakan dalam mengerjakan fungsi kuadrat. Jika dilihat dari penjelasan materinya saja, mungkin masih banyak yang bertanya-tanya,
nanti nih contohnya gimana sih Miss gitu, atau enggak menerka-nerka bentuk dari soal-soal di fungsi kuadrat ini seperti apa. Biar tidak bingung, langsung saja kita akan memasuki ke contoh soalnya. Baik, kita masuk ke contoh soal biar tidak menerka-nerka bagaimana soal-soal pada fungsi kuadrat. Yang pertama ada contoh grafik fungsi dari y sama dengan x kuadrat min 4x adalah, di soal ini jelas kita disuruh menggambarkan kurva dari fungsi kuadratnya. Baik. Kalau kalian menyimak video dari awal, untuk menggambar kurva fungsi kuadrat, pertama kita harus mencari titik potong sumbu x-nya. Mencari titik potong sumbu x. Di mana sumbu? Untuk mencari titik potong sumbu x itu y-nya harus sama dengan 0. Nah, di sini langsung kita eksekusi fungsi kuadratnya. Y sama dengan x kuadrat min 4x. Y-nya sama dengan 0, sama dengan x kuadrat min 4x. Di sini karena kita tidak bisa mencari akar-akarnya karena c-nya 0, kan bisa saja atau enggak gitu, begini aja, x kuadrat min 4x sama dengan 0. X nya saya keluarkan 1 jadi x, di sini tinggal x saja, min 4 sama dengan 0. Karena di sini dia sama-sama punya x, di sini ada x kuadrat dan di sini ada 4x, x nya saya keluarkan, jadi di sini tinggal x dan yang ini tinggal 4 saja. Jika nanti dikalikan x dikali x, dia akan kembali jadi x kuadrat. X dikali min 4, dia akan kembali menjadi min 4x. Nah, baru kita bisa mencari nilai dari x nya atau akar-akarnya. X sama dengan 0 atau x min 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Dari sini kita sudah tahu x1 dan x2 nya. Kita rubah ke bentuk koordinat, karena y-nya sama dengan 0. Untuk mengubah dia menjadi koordinat, x-nya kan sudah 0, berarti 0,0. Yang ini x-nya 4, y-nya 0. Sudah. Ini titik potong sumbu x. Sekarang kita mencari titik potong sumbu y. Tipot sumbu y, di mana nanti x-nya adalah sama dengan 0. Kita eksekusi lagi. Y sama dengan x kuadrat min 4x. Ya. Y sama dengan x-nya 0 kuadrat min 4 dikali 0. Dia sama dengan 0. Y sama dengan 0. Berarti di sini kita tahu koordinatnya, karena di sini x-nya sama dengan 0, berarti x-nya 0, y-nya juga, y-nya diketahui sudah 0. Sekarang yang ketiga, kita cari apa? Kita cari titik puncaknya. Puncak. Titik puncaknya kan x, y. X-nya tadi min b per 2a. Y-nya 4. B-nya b kuadrat min 4ac per 4a min 4a. Diskriminan per negatif 4a. Sekarang B-nya dari sini
A-nya yaitu 1, ya kan, di sini 1, B-nya negatif 4, C-nya 0. Kita substitusikan di sini, min B-nya 4 per 2 kali 1, 2. Kemudian B kuadrat 4 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 0 per min 4 kali 1, sudah. Min 4 per 2 jadi negatif 2, ya. Yang ini 4 kuadrat, ini kan hasilnya 0, 4 kali 1 kali 0 kan 0, 4 dikuadratkan jadi 16, 16 dibagi negatif 4 jadi negatif 4. Sudah ketemu titik puncaknya. Sekarang tugas kita adalah menggambar kurvanya. Karena di sini sudah diketahui, sudah ada titik, ada koordinat 0,0, 4,0 dan 0,0, dan titik puncaknya min 2, min 4. Salah ya. Ini B-nya negatif 4, berarti di sini juga harusnya negatif 4. Ini juga harusnya ada negatifnya, ini ada negatifnya. Negatif 4, 1 kali 0. Ini hasilnya positif 2. Yang ini hasilnya 4. Sudah. Sekarang kita gambar grafiknya. Seret. Ini adalah sumbu Y. Sekarang kita cari, karena Y-nya adalah 0, di sini 0, ini 0, ini negatif 4, berarti dia kemungkinan titik puncaknya di bawah sumbu X. Bisa jadi dia berada di daerah Y yang negatif. Ini adalah sumbu X. Ada 0,0, X-nya 0,0 di sini. Ya, kemudian 4,0, 4 misalkan di sini. Di sini 4. Kemudian ada 0,0 lagi. Di sini ada 2, negatif 4. X-nya 2, di sini 2. Dan negatif, ini negatif 4. Kita tarik garis, ini adalah puncaknya. Nah, titik ini adalah titik puncak, berarti dia melalui 0,0 dan 4,0. Berarti nanti grafiknya insya Allah seperti ini. Nah, puncaknya berada di sini. Anggap saja ini sudah bagus, seperti itu. Sudah sampai di sini. Kok bisa dia menghadap ke atas? Yang pertama kita lihat A-nya 1. Tadi kalau A-nya lebih dari 0, grafiknya akan terbuka ke atas. Kalau X A-nya kurang dari 0, otomatis grafiknya akan turun ke bawah, akan menghadap ke bawah. Gitu ya. Sudah dipahami lagi contoh soal yang pertama. Setelah itu akan saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Baik, contoh yang kedua ada soal fungsi kuadrat yang grafiknya memiliki titik puncak di titik 4,1. Ini adalah titik puncaknya. Kemudian dan dia melalui titik 0,17 adalah kita disuruh mencari fungsi kuadratnya. Di sini di soal ini dia termasuk dalam kondisi yang bagaimana? Penjelasan materi yang terakhir tadi, untuk menyusun persamaan fungsi kuadrat, dia berada di kondisi pertama karena di sini dia di titik puncak. Di titik puncaknya kan, titik puncaknya
4,1 ya. 4,1 berarti dia ini adalah, kalau di kondisi pertama yaitu ini P dan ini Q. Kemudian dia melalui titik 0,17 berarti ini X, ini Y ya. Sudah, berarti kalau begitu nanti fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan A X min P dikuadratkan ditambah dengan Q-nya, karena sudah diketahui di sini P-nya sudah 4, Q-nya 1, X-nya 0, Y-nya 17. Berarti Y-nya kita masukkan sekarang, kita substitusikan 17 sama dengan A-nya, karena di soal belum ada, kita tuliskan A saja. X-nya di sini 0, min P-nya 4 dikuadratkan plus Q-nya 1. Kita hitung sekarang, 17 sama dengan A 0 dikurangi 4 jadi negatif 4 kuadratkan plus 1, 17. A ini jadi min 4 dikuadratkan jadi 16 ditambah 1, berarti ini 16A ya. Sekarang karena kita harus mencari nilai A nya dulu, berarti ini kedua ruas harus dikalikan dengan, berarti kita mau mencari ini dulu, 17 sama dengan 16A ditambah 1. Satunya saya pindah ke ruas kiri jadi negatif. 17 dikurangi 1 sama dengan 16A. Jadi 16 sama dengan 16A. A-nya 16 dibagi 16 sama dengan 1. Sudah, A-nya sudah diketahui 1. Sekarang kita substitusikan lagi ke bentuk persamaan yang ini. Tapi X, Y yang melalui titik ini tidak bisa dipergunakan lagi karena kita sudah mempergunakannya untuk mencari nilai A. Jadi kita langsung substitusikan Y sama dengan A X min P kuadrat plus Q. Y nya tetap kita tulis Y, kita nggak bisa menggunakan titik ini lagi. A nya 1, X nya juga tetap kita tulis X, min P nya 4 kuadrat plus Q-nya 1. Sudah, baru kita bisa menguraikan ini. 1 dikali X dikuadratkan jadi X kuadrat min 2 dikalikan dalam kurung jadi 2 dikali 4 8 dikurangi X dikali X 8X, baru negatif 4 dikuadratkan jadi plus 16, jangan lupa ditambah 1. Sekarang baru 1 dikalikan ke yang di dalam kurung jadi X kuadrat min 8X plus 16 ditambah 1, tinggal hasil akhirnya X kuadrat min 8X 16 ditambah 1 jadi 17. Sudah. Jadi fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik puncak 4,1 dan melalui titik 0,17, fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 17. Dipahami lagi sekarang. Soal yang ketiga, di sini ada fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik min 1,0 dan 4,0 dan dia melalui 0,8 adalah, nah dari soal ini dia termasuk ke dalam kondisi kedua, di mana dia melalui titik potong sumbu X 2 kali yaitu min 1 dan min 1,0 dan 4,0, dan titik
dan dia juga melalui titik X, Y yaitu 0,8. Nah, kan ada 3 titik di sini. Min 1,0, 4,0 dan 0,8. Min 1,0 ini kan bisa sama saja dengan X1 Y1. Yang ini X2 Y2 dan ini X, Y saja, bukan X3, Y3. Nah, karena soal ini termasuk ke dalam kondisi yang kedua, maka dia fungsi kuadratnya yaitu A dikali X min X1 dikalikan dengan X min X2. Oke. Yang pertama kita harus mencari nilai A-nya dulu, karena di soal dia tidak diketahui. Berarti langsung saja Y-nya diketahui di sini 8. A-nya tetap kita tulis A karena yang kita cari. X-nya di sini 0, min X1-nya negatif 1, berarti langsung saja ya. Saya tulis plus 1 karena min 1 dikalikan min jadikan plus, kemudian dikali dengan X, X-nya 0 lagi dikurangi X2-nya yaitu 4. Oke, sekarang kita uraikan yang ini. 0 dikali 0 yaitu 0, 0 dikali negatif 4 0 ya, negatif 1 dikali 0 0 plus 0 plus 1 dikali negatif 4 jadi negatif 4. Sudah, ini tetap 8, ini A, ini jadi negatif 4. Nah, berarti tinggal 8 sama dengan negatif 4A. Untuk mencari nilai A-nya di sini ya, negatif 4A sama dengan 8. Untuk mencari A-nya berarti 8 dibagi min 4, hasilnya negatif 2. Sudah ketemu nilai A-nya 2. Sekarang kita substitusikan lagi kebersamaan ini, tapi nilai X sama Y-nya tidak bisa kita gunakan karena kita sudah menggunakan untuk mencari nilai A-nya. Jadi Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Y-nya tetap kita tulis A karena kita mau mencari fungsi kuadratnya. A-nya negatif 2, X-nya kita tulis X, X1-nya dia negatif 1 jadi ini plus 1 langsung aja, X-nya lagi X, X2-nya yaitu 4. Sekarang Y sama dengan negatif 2, ini kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, kita kalikan SCTV, X kali X jadi X kuadrat, X dikali negatif 4 jadi min 4X, 1 dikali X yaitu X, 1 dikali negatif 4 negatif 4. Y sama dengan negatif 2, ini tinggal X kuadrat min 4X ditambah X jadinya min 3X min 4. Sekarang baru kita kalikan negatif 2 dikalikan yang di dalam kurung jadi negatif 2X kuadrat, negatif 2 dikali negatif 3 jadi plus 6X, negatif 2 dikali negatif 4 jadi plus 8 ya. Jadi fungsi kuadrat yang didapatkan adalah Y sama dengan negatif 2X kuadrat plus 6X plus 8. Sudah. Atau kalau mau disederhanakan lagi juga boleh. Kalau mau disederhanakan juga boleh. Dibagi semuanya dibagi dengan negatif 2. Atau nggak usah, sudah gini aja nggak apa-apa. Sudah.
Contoh soal yang terakhir, di sini disediakan kurva lagi, kurva fungsi kuadrat, tapi kurvanya dia tetap menghadap ke atas, tapi dia tidak bersinggungan dengan garis X-nya, tapi dia di atasnya garis X-nya. Yang ditanyakan adalah fungsi kuadrat dari grafik ini adalah, kalau dari penjelasan awal tadi, kalau kurvanya menghadap ke atas dan dia tidak menyinggung garis X-nya, berarti bisa diketahui nanti nilai A-nya yaitu berapa? Nilai A-nya lebih dari 0. Nah, dari persamaan ini kita cari koordinatnya dulu yang diketahui. Pertama kita bisa mencari titik puncaknya, yaitu negatif 3,1 ya kan, karena titik puncaknya berada di sini, negatif 3,1, dan dia melalui ini kan. Nah, dia melalui titik ini yaitu 0,5, karena 5 ini berada di sumbu Y nya dan X nya itu 0, tepat berada di titik 0, jadi dia melalui 0,5. Sekarang dari materi untuk menyusun persamaan fungsi kuadrat, dia termasuk ke dalam kondisi pertama, karena dia hanya diketahui titik puncaknya dan diketahui dia melalui titik berapa. Berarti karena ini titik puncak berarti bisa ditulis P, Q. Berarti yang ini bisa ditulis dengan X, Y. Nah, untuk fungsi kuadratnya sendiri bagaimana? Yaitu Y sama dengan A dikalikan X min P kuadrat ditambah dengan Q-nya. Semuanya sudah diketahui, tinggal A-nya saja. Berarti pertama kita harus mencari nilai dari A dulu. Y-nya sudah diketahui di sini 5. Kita substitusikan saja. A-nya belum diketahui, X-nya yaitu 0 min P nya yaitu di sini negatif 3. Negatif 3 dikalikan dengan negatif jadinya positif, berarti di sini positif 3 dikuadratkan ditambah Q-nya di sini 1. Sekarang yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan. A 0 dikuadratkan jadinya 0, tetap 0. Kemudian ditambah 2 dikali di dalam kurung, 2 dikali 0, 0 ditambah 3, 2 dikali 0 kan 0, baru nanti dikalikan 3, hasilnya tetap 0. Ditambah lagi 3 dikuadratkan yaitu 9 ditambah 1. Sekarang 5 sama dengan A yang di dalam kurung lagi dijumlahkan, jadinya tinggal 9 plus 1. 5 sama dengan 9A plus 1. Sekarang yang kita mau cari adalah nilai A nya, berarti yang ini plus 1 nya ini saya pindah ke ruas kiri, jadi kalau dipindah tandanya berubah menjadi negatif. 5 min 1 sama dengan 9A. Di sini tinggal 4 sama dengan 9A. Kalau mau mencari A berarti 9/4. Oh salah. Teman dekat di bawah berarti 4/9. Sudah. Karena nilai A nya sudah diketahui, kita substitusikan lagi ke persamaan yang ini, yaitu Y sama dengan A X min P kuadrat plus Q
lagi, tapi nilai X dan Y nya ini tidak bisa digunakan lagi. Sekarang kita cari Y sama dengan A nya, yaitu 4/9 dikali X nya kita tulis X, min P nya di sini yaitu -3. Berarti langsung saya tulis 3 dikuadratkan plus Q nya yaitu 1. Kita uraikan yang di dalam kurung dulu. Y sama dengan 4/9. Kita uraikan jadi X dikuadratkan, X kuadrat ditambah 2 dikalikan yang di dalam kurung, 2 kali X, 2X dikali 3, 6X ditambah 3 dikuadratkan yaitu 9 ditambah 1. Baru kita selesaikan yang ini dulu. Ini kita kalikan 4/9 nya, 4/9 dikali X kuadrat ditambah 4/9 kali 6X, jadinya 24/9X ditambah 4/9 kali 9 tinggal 4 ditambah 1. Udah, baru kita bisa menyelesaikan hasil akhirnya 4/9X kuadrat ditambah 24/9X ditambah 5. Jadi fungsi kuadrat dari bentuk kurva yang tidak menyinggung di sumbu X nya yaitu 4/9X kuadrat ditambah 24/9X ditambah 5. Sudah. Dari sini silakan dipahami materi dari awal sampai contoh terakhir ini. Apabila masih ada yang kurang paham, bisa nanti ditanyakan lagi ke saya. Insya Allah saya jelaskan kembali mana yang kurang paham. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.